Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa sih di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Begitupun juga dengan saya. Seseorang ini bisa mendapatkan surga bukan karena amalan-amalannya, melainkan semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mungkin ada sebuah cerita yang diangkat dari hadis riwayat Bukhari, yaitu pada saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menemui seseorang dan bertanya kepadanya, apakah engkau takut akan neraka dan mendambakan surga atau menginginkan surga? Ya, Ibnu Umar, jawab orang tersebut. Lalu apa jawaban dari Ibnu Umar? Demi Allah, kalau engkau melembutkan kata-katamu terhadap ibumu, engkau memberinya makan, maka niscaya engkau akan mendapatkan surga selama engkau tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Subhanallah. Ternyata terkesan mudah, walaupun memang kembali hak prerogatif Allah lah di sini. Tapi ini harusnya menjadi inspirasi buat kita untuk meningkatkan rasa bakti kita kepada orang tua kita untuk bisa mendapatkan ganjaran surga. Pada kesempatan kali ini, masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, kita akan bahas adab anak terhadap orang tuanya dalam risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Beberapa episode yang lalu kita sudah pernah mendapatkan pencerahan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, tapi sekarang ini kita justru balik. Bagaimana seharusnya adab dari anak kepada orang tuanya atau berbakti kepada orang tuanya? Salah satu contohnya adalah seorang bernama Uwais dari Yaman, suku Qarn. Maka terkenal dengan panggilan Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak termasuk sahabat, walaupun dia masuk Islam. Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi definisi sahabat itu orang yang jumpa Rasulullah dan masuk Islam. Dan beriman. Kalau jumpa Rasulullah tapi memusuhi kafir, ya bukan sahabat. Ya, tapi kalau ada orang tidak pernah jumpa Rasulullah, walaupun dia masuk Islam, beriman, ya bukan sahabat karena nggak jumpa. Iya. Nah, Uwais Al-Qarni ini hidup sama Rasulullah dan beliau sangat ingin sekali dengan hati yang sangat rindulah ingin pergi ke Madinah mencium tangan Rasulullah sehingga termasuk sahabatnya walaupun sebentar. Iya. Tapi niatnya itu diurungkan karena berbakti kepada ibunya yang sudah tua dan sudah sakit-sakit. Beliau tidak santai hati kalau meninggalkan ibunya, apalagi kalau sampai ibunya meninggal dunia, beliau tidak tahu misalkan. Dari Yaman ke Madinah kan jauh itu. Iya. Selatan Yaman itu selatan, Madinah itu utara. Utaranya Mekah, jauh banget waktu itu. Nah, akhirnya sampai Rasulullah meninggal, ibunya pun meninggal, Uwais Al-Qarni tidak kesempatan untuk bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah pernah berkata dengan wasiat kepada Umar dan Ali. Umar, Ali, nanti ada orang dari Qarn, dari suku Qarn. Orangnya tidak layak penampilannya, rambutnya amburadul, tidak tersisir dengan baik. Tapi kalau berdoa mustajab, langsung dikabulkan Allah. Oleh karena itu nanti Umar, Ali kalau jumpa dengannya, kamu mintalah istighfar, minta didoakan agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Dia yang mendoakan kamu. Malah sahabat Nabi yang diminta doakan. Iya. Nah, namanya Uwais Al-Qarni. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, pas musim haji, rombongan Madinah kumpul, didatangi oleh Khalifah Umar. Ini dari mana nih? Rombongan dari Yaman. Dari Yaman. Iya. Dari mana nih? Ini jamaah dari mana nih? Dari Yaman. Ada nggak dari Qarn? Ada, saya dari Qarn. Dilihat bukan seperti gambar yang digambar Rasulullah. Ada lagi nggak dari Qarn? Ada. Tapi orang itu penggembala kambing. Bukan orang yang bergengsi lah. Ada satu namanya Uwais
lagi gembala kambing tuh dengan kambingnya di pinggiran Arafah. Sayyidina Umar segera menarik Sayyidina Ali lari ke menjumpai Uwais Al-Qarni. Ketemu di sana sedang sholat. Ditunggu sampai salam. Begitu salam, Sayyidina Umar berkata, mintakan ampun kepada Allah. Dosa-dosaku minta diampuni. Kau yang berdoa. Berdoa. Iya. Dia ikutin. Setelah berdoakan, tanya, kamu siapa sih sebenarnya? Tapi sudah mendoakan tuh. Iya. Kamu siapa sih? Ini Ali, saya Umar. Kata Umar gitu. Ini Ali, Syekh Rasulullah, menantu Rasulullah, saya Umar. Begitu mendengar nama dua orang, dia lari, menghilang. Kenapa menghilang? Ya karena dia merasa sang tawaduknya lah. Merasa terperanjat yang minta doa ini ke sahabat. Dan sahabat yang begitu terkenal, bukan sahabat dihormati. besar, bukan sahabat biasa. Iya. Umar dan Ali. Nah, begitu pula dalam ceritanya ada seorang wali juga namanya Haram bin Hibban, jumpa Uwais Al-Qarni di pinggir sungai di Efrat di Baghdad. Kemudian Haram berkata, ya Syekh Uwais, ausini, berilah aku wasiat, ya nasihat lah. Jawabnya, apalagi saya berwasiat pada orang lain, saya tidak bisa menasehati diri sendiri. Mana mungkin orang tidak bisa menasihati dirinya bisa menasihati orang lain. Ya sudah kalau gitu, au'izni, bila mau'idhah, apa pesan-pesan mau'idhah lah, pengarahan atau apalah mau'idhah. Jangankan saya bisa memberi mau'idhah kamu, saya sendiri tidak bisa memberikan mau'idhah kepada diri sendiri. Ya sudah kalau gitu, doakanlah, minta doa agar dosaku diampuni. Iya. Jangankan saya mendoakan kamu agar dosamu diampuni, saya sendiri belum bisa istighfar dengan benar. Saya sendiri belum bisa istighfar dengan benar. Jadi istighfar saya masih bohong lah. Masih belum berkualitas. Tentu hilang. Nah, menurut riwayat, Uwais Al-Qarni ini salah satu pasukan yang berpihak kepada Sayyidina Ali ketika terjadi perang saudara antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Uwais Al-Qarni berpihak di Sayyidina Ali dan terbunuh gugur di peperangan itu. Tapi sampai sekarang kuburannya di mana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang wallahu alam ya. Terkenal sekali itu cerita tentang Uwais Al-Qarni ya. Itu terkenal sekali. Salah satu contoh bagaimana orang berbakti kepada ibunya walaupun bukan sahabat tapi sejajar. Bahkan Sayyidina Umar dan Ali yang sahabat besar lah, sahabat yang mulia itu diperintah Rasulullah agar minta didoakan agar taubatnya atau agar dosanya diampuni Allah. Islam menjadikan berbakti kepada orang tua ini menjadi prioritas juga yang utama. Seperti ada salah satu hadis Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan-amalan yang paling besar yang pertama sholat pada waktunya atau sholat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Begitu ya Pak Said ya? Ya. Salah satu dari syu'abul iman, yaitu buah daripada iman adalah birrul walidain, taat kepada ayah dan ibu, berbakti kepada ayah dan ibu. Maka seorang yang menyakiti ayah ibunya, menyinggung perasaan ayah ibunya, apalagi misalnya dengan berani mengucapkan kasar kepada ibunya, itu berarti orang sebagian imannya hilang. Sebagian hilang, iman itu hilang. Percuma dia sholat rajin ke masjid, kalau dia dengan ibunya menyakiti, dengan ayahnya menyakiti, berbuat sesuatu yang menyakitkan ayah dan ibunya, percuma umroh, percuma haji, percuma bangun masjid, atau sedekah fakir miskin, percuma, nggak ada artinya. Kenapa kok Islam sampai begitu mengutamakan kedudukan orang tua? Nah, hadis pun menegaskan ketika ada orang, siapa yang harus kita taati? Ummaka, ibumu. Terus siapa lagi? Ummaka, ibumu. Siapa lagi? Ummaka, ibumu. 3 kali. Baru abaka, bapakmu. Itu artinya apa? Artinya ajaran Islam sangat menekankan kepada anak harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Sangat kurang ajar, sangat biadab kalau kita menyakiti ibu kita. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan. Ibu yang telah memberi air susunya 2 tahun.
ibu yang melihara kita begadang tiap malam bersusah payah menjaga ya anaknya. Maka dalam Al-Quran tegaskan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahn wa fisalu fi amain anishkurli wali walidaik. Saya wasiatkan, saya pesankan kepada manusia, wasal insan biwalidayhi, berbaiklah kepada ayah dan ibu. Hamalatu wahnan ala wahnin, ibumu telah mengandung kamu dengan susah payah yang tidak bisa ditukar dengan nilai materi. Iya, tapi kan Rasulullah tidak memiliki figur orang tua. Tapi beliau punya ibu yang menyusuin, namanya Halimah Sa'diyah. Ketika Halimah Sa'diyah datang menjumpai Rasulullah dan masuk Islam, sudah tua sekali beliau, Rasulullah melepas syalnya, melepas sorbannya untuk menjadi tikar tempat duduknya Siti Halimah Sa'diyah. Menghormati ibu yang dulu menyusui. Nah, untuk figur ayah, Rasulullah bisa belajar dari siapa sampai bisa memberikan banyak nasihat-nasihat seperti ini, Mas Said? Ya, Rasulullah tidak punya ayah, memang yatim ya. Kemudian punya kakek juga, beliau meninggal waktu Rasulullah masih umur 8 tahun. Jadi bahwa ajaran Islam itu menekankan kita harus hormat kepada ayah ibu, ya walaupun Rasulullah nggak melakukan hormat pada ayah atau ibu, tapi agama Islam melakukan begitu. Sampai-sampai kalau ada dua orang tua yang memerintahkan anaknya supaya musyrik, supaya menyimpang dari agama, jangan ditaatin, tapi tetap dihormati. Ya Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ada kedua orang tua mengajak anaknya agar murtad atau musyrik, jangan ditaati, jangan diturutin, tapi tetap wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah dua orang tua itu dengan baik. Sampai segitu. Walaupun misalnya dua orang tuanya mengajak kekufuran, jangan diikutin dan tetap harus dihormati. Tapi kan Rasulullah juga punya paman ya. Ya, punya paman. Paman yang juga artinya melindungi, mengajak, memberikan juga pendidikan-pendidikan dalam kesehariannya. Tapi apakah itu juga berarti paman kita, bibi kita, itu juga terutama yang memang tidak memiliki kasih sayang orang tua secara langsung ya, itu juga bisa kita katakan orang tua kita yang harus kita hormati juga. Iya. Akhuka huwa abu. Itu ada dalam pepatah Arab itu begitu. Kalau kamu sudah tidak punya ayah, tapi kalau kamu punya kakak laki-laki, itu bapakmu. Nah, dalam arti kamu harus menghormati saudaramu. Itu pepatah ini berlaku di Arab. Artinya kedudukan saudara kalau orang tua sudah tidak ada ya seperti orang tua kita kalau sudah itu lebih tua dari kita. Nah, sampai Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan sekali-kali berucap kasar dan bentak, angkat suara, berteriak kepada dua orang tua. Itu sudah dosa besar. Sudah dosa besar meneriakin dua orang tua. Apalagi saya melawan ya, menantang apalagi meneriakin, berucap kasar. Itu sudah dosa besar. Artinya ini ada masalah apa ya? Kenapa kok kita belakangan ini mudah sekali mendengar? Yang kurang pendidikan. Maka saya berani mengatakan, rugilah bangsa Indonesia ini ketika pendidikan mainstream kita jauh dari nilai-nilai pesantren. Jauh dari nilai-nilai pendidikan pesantren. Pendidikan mainstream artinya SD, SMP, SMA, UI atau UNPAD. Itu jauh sekali dari metode, cara kiai mendidik santrinya. Bagaimana coba Anda lihat di pesantren. Santri yang disiplin, yang taat pada kiainya, yang tidak pernah mengeluarkan suara keras dari gurunya. Nanti dan ajaran kiai itu selalu menekankan kamu harus hormat dengan orang tuamu. Waduh, luar biasa pesantren itu. Luar biasa. Pendidikan gemblengan. Kekurangan pasti ada. Kekurangannya metodenya masih kadang metode tradisional. Itu tinggal gampang, tinggal ditambah plus pelajaran bahasa Inggris, plus pelajaran ilmu sosial, selesai itu udah. Tapi untuk karakter, pendidikan akhlak, pesantren luar biasa. Saya pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanah UI 2 tahun saya. Setelah memberikan bimbingan pada mahasiswa baru itu, jangan minder atau jangan malu, jangan kecil hati ketika
kita harus mengikuti, meniru, menteladani pendidikan di pesantren. Pesan sangat dibentuk jiwa karakter yang tahu pada Allah, bukan takut pada polisi, bukan takut pada hakim, bukan takut pada masyarakat. Jadi santri dididik tidak mencuri bukan karena takut pada polisi, takut pada Allah. Insya Allah alumni pesantren yang didikannya seperti ini, kalau toh masih ada yang korupsi misalnya jadi pejabat, dia akan merasa salah, dia akan merasa menyesal, akan istighfar kepada Allah. Ini kan kalau sudah korupsi tapi mengakunya benar, itu yang lebih celaka lagi. Baik. Setiap orang tua pasti berharap anaknya itu adalah anak yang berbakti, anak yang cerdas, anak yang punya akhlak baik. Dan sebenarnya pembelajaran itu tidak sekedar di rumah saja. Namun kita juga mengetahui bahwa sekolah, terutama yang tadi berbasiskan pesantren, ini banyak sekali bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita untuk lebih hormat, lebih berbakti, lebih taat. Pun mungkin masih ada kekurangan di sana-sini, itulah menjadi agenda kita bersama. Terutama kalau orang tuanya ini masih hidup. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah tiada? Apakah kita masih wajib untuk mendoakannya? Termasuk juga hak apa saja sih yang harusnya orang tua itu masih dapatkan dari seorang anak setelah yang satu ini. Kita sambung lagi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Kiai Haji Said Akil Siroj. Pak Kiai, kalau orang tua kita sudah meninggal, tetapkah kita ini harus terus berbakti kepadanya? Iya. Dalam bentuk seperti apa? Nah, karena orang tua kita sudah berada di alam yang lain, alam barzakh, maka cara berbaktinya juga dengan hal yang sesuai dengan alam barzakh, yaitu mendoakan agar beliau sekarang di alam kubur tidur dengan nyenyak, kuburnya dilapangkan oleh Allah, tidak disiksa dan seterusnya, dan nanti bangkit dari alam kubur menerima pahalanya amal soleh sampai menjadi ashabil jannah. Selalu kita harus doakan Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma wa'afihima wadkhilhuma jannatakan na'im ma'ma ambiyaikas solehin. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tuaku dan berilah balasan terhadap amal solehnya dengan balasan yang baik, dan tempatkanlah kedua orang tuaku di surgamu bersama para nabi dan para rasul dan para orang-orang yang soleh. Itu salah satu bukti bahwa kita berbakti kepada orang tua sudah meninggal. Minimal kita selalu membaca Al-Fatihah pagi dan sore, itu minimal. Minimal? Iya. Pak Said katakan minimal, tapi saya juga pernah mendengar ada larangan untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka yang sudah meninggal. Ya, suruh belajar lagi dia. Dia berarti belum paham Islam betul dia. Kalau saya tahu betul, Rasulullah pun selalu mendoakan orang mati. Rasulullah itu selalu mendoakan ahli baqi' yang ada di kuburan baqi' itu. Iya. Itu setiap Jumat sore Rasulullah itu ziarah ke sana dan mendoakan mereka. Allahumma fil wahid. Dan setahun sekali, 1 tahun 1 kali pergi ke Uhud, ziarah ke makomnya Sayyidina Hamzah, pamannya, dan Mus'ab bin Umair yang syahid ketika perang Uhud, dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fanik ma'uqbaddar. Itu berarti ngejak ngomong, berarti dengar dong. Iya. Bahwa orang mati itu dengar, itu banyak sekali dalilnya. Ketika habis perang Badar, Abu Jahal dan beberapa orang mati, dikubur oleh Rasul, dikubur. Kemudian Rasul ngejak ngomong. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan kama wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Apakah kamu sudah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Seperti aku sudah merasakan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Kemudian ada sahabat yang tanya, apa mendengar mereka? Mereka lebih mendengar daripada kamu. Mereka yang sudah mati itu lebih mendengar daripada kamu. Dan ketika kita melewati kuburan, kita harus baca salam. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafun wa khufakum. Nas'alullah li wal afiyah wassalama fid dunya wal akhirah. Ada tuntunannya. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Surat Fatihah itu untuk apa saja? Untuk apa saja. Jadi termasuk untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal.
Rasulullah pun berpesan, birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Hormatilah kedua orang tuamu, maka kamu akan dihormati oleh anak-anakmu. Jadi kalau kita ingin dihormati anak kita, kita harus hormat kepada orang tua kita. Kalau kita sendiri menyakiti orang tua, jangan nyalakan siapa-siapa. Anak kita nanti akan menyakiti kita. Dan itu silakan tanya pada masyarakat banyak, itu sebuah kenyataan yang sudah kita rasakan semua. Ada lagi nggak Pak Said yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita yang sudah tiada selain kita mendoakan mereka? Hormatilah atau hubungilah, jagalah persaudaraan dengan orang yang dulu baik dengan orang tua. Sayyidina Umar pernah hormat pada orang tua. Nah, kemudian ditanya, siapa itu? Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Iya. Hormat sekali pada orang tua perempuan. Ditanya, siapa sih itu? Ini orang dulu, ayah saya hormat dengan dia. Maka saya pun harus hormat dengan dia. Jadi orang yang dihormati orang tua, orang yang disenangi orang tua, orang yang dekat dengan orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah almarhum, kita harus hormat dengan orang itu. Seperti Ibnu Umar hormat dengan orang tua yang dulu bapaknya Sayyidina Umar sangat hormat dengan orang itu. Walaupun tidak ada hubungan darah, seperti sahabat-sahabat orang tua kita pun layak untuk kita hormati. Begitu ya Pak Said? Iya. Al-alaqah fil adab khairum min alaqah fin nasab. Hubungan budaya, hubungan spiritual lah lebih utama, lebih mudah daripada hubungan nasab. Iya. Sering sekali kita dengan saudara kita yang masih dekat, sepupu atau paman kita konflik. Tapi dengan teman yang satu profesi, satu visi misi, satu cara berpikir budaya, satu iman, satu amal soleh, kita akan dekat sekali. Lalu bagaimana kalau orang tua kita ini kita katakan musyrik? Tadi kan Pak Said katakan bahwa kita tetap harus hormat walaupun kita tidak mengikuti. Iya, jangan mengikuti, jangan mengikuti. Kenapa harus seperti itu ya Pak Said ya? Ya itu sangat tingginya perintah kita harus hormat orang tua. Karena tadi ibunya mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, memelihara sejak kecil. Nah, ketika ibunya itu mengajak kesalahan, jangan kamu ikutin. Tapi tetap ditolak dengan halus. Baik. Itulah tadi seputar bagaimana adab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita pun. Kalau orang tua kita mengajak kepada hal-hal yang bertentangan, itu harus kita tetap perlakukan dengan baik walaupun tidak kita turuti. Islam itu begitu menjunjung tinggi terutama ibu kita, bahkan sampai diucapkan 3 kali baru kemudian juga ayah kita. Makanya apabila mungkin saat ini ada di antara kita masih memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua kita, atau mungkin baik tapi mungkin kita belum optimal, kita masih sering menyepelekan keberadaan mereka justru sering kali kita tinggalkan, mengatasnamakan kesibukan. Marilah kita kembali lagi kepada fitrah kita, kepada tuntunan kita bahwa di mana memang kita harus mengutamakan mereka dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus memperbaiki diri. Pak Said, terima kasih banyak atas pencerahannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang tentunya dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.